wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dian Puspita Dewi, NRP 1123040097 dari kelas MB5D. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait tentang sistem informasi manajemen untuk studi case di bidang manajemen bisnis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke tutorialnya. Sebelumnya kita buka file dulu untuk mengetahui rancangan atau gambaran ERD-nya. Langsung saja kita buka filenya ya sebelumnya. Jadi ini untuk studi case-nya bidang manajemen, saya mengambil di bagian supply chain management. Nah, di sini terkait tentang pengiriman kargo. Jadi terdapat 4 tabel di sini dengan beberapa atribut di dalamnya. Yang pertama ada pemasok dengan atribut ID pemasok, nama pemasok, tanggal kirim, serta dihubungkan dengan produk yang terdiri dari ID produk, ID pemasok, nama produk, dan juga berat unit. Nah, ini dihubungkan dengan one to many. Jadi satu pemasok ini memiliki beberapa produk seperti itu. Nah, dari produk ini dihubungkan dengan proses pengiriman. Nah, di bagian pengiriman, tabel pengiriman itu ada ID pengiriman, ID produk, ID pelabuhan, ID kapal, kuantitas barang, dan juga tanggal kirim. Nah, dari produk ini itu dihubungkan dengan pengiriman melalui atribut ID produk dengan one to many. Jadi satu produk itu bisa melalui beberapa pengiriman seperti itu. Nah, selanjutnya ada tabel pendukung lainnya. Ada tabel pelabuhan yang terdiri dari ID pelabuhan, nama pelabuhan, dan lokasi, serta kapal. Tabel kapal ini terdiri dari ID kapal, nama kapal, kapasitas dalam satuan TIUS seperti itu. Nah, ini dihubungkan dengan tabel pengiriman one to many seperti itu. Nah, ini untuk primary key-nya sudah ada di sini, bisa dilihat di gambar ERD-nya. Ini untuk hasil relasinya di PHP-MyAdmin. Relasinya seperti ini, tabel pemasok dengan tabel produk dengan pengiriman, tabel pelabuhan dan kapal juga dengan tabel pengiriman. Nah, ini ada studi case yang nanti akan saya implementasikan melalui MySQL seperti itu. Ada beberapa studi case. Nah, langsung saja kita masuk ke SQL-nya ya. Kita mulai buat untuk database-nya, tabelnya, insert datanya, dan beberapa jawaban studi case ini. Baik, ini yang pertama, yang paling awal kita buka aplikasi SEM terlebih dahulu. Kita aktifkan untuk ini start, lalu dipencet admin. Setelah itu masuk ke PHP-MyAdmin, kita lalu pencet SQL untuk memasukkan beberapa codingan untuk membuat database-nya. Nah, kita bisa ketikkan create database, lalu kita bisa cari nama untuk database-nya. Di sini saya mau kasih nama sistem manajemen gitu aja. Bentar. Ini perlu diperhatikan juga untuk huruf kapitalnya juga, agar tidak salah. Use system management. Oh ya, ini tanpa spasi ya, jadi kita ubah dengan tanda hubung. Oke, kita kirim. Kita coba kirim. Nah, ini sudah berhasil. Kita bisa lihat di sini sudah ada database untuk sistem manajemen. Nah, ini untuk selanjutnya kita masuk ke pembuatan tabel ya. Kita create tabel. Oke, kita masuk ke database yang telah kita buat tadi di sistem manajemen. Terus kita klik di SQL. Ketikkan create tabel. Tabel yang pertama ini adalah tabel pemasok ya, yang saya gunakan. Buka kurung. Atribut yang pertama ada ID pemasok. Jangan lupa memilih jenisnya, kita gunakan integer aja karena dalam bentuk angka. Terus langsung kita buat sebagai primary key. Jangan lupa kita tidak menggunakan spasi ya, jadi pakai tanda penghubung aja. Nah, setelah itu koma, kita masukkan ke atribut yang lain. Ada nama pemasok, kita pilih jenis varchar, panjang datanya 100. Oke. Terus selanjutnya untuk atribut selanjutnya. Oh, ini kita ganti aja kontaknya, ini kontak di atribut pemasok ini kita ganti aja ke tanggal aja ya, tanggal kirim. Ini kita pilih dengan jenis date atau tanggal mudah. Oke. Ada kesalahan, kita coba cari. Ini kita hapus saja tanpa nah, ini berhasil. Kita udah berhasil untuk membuat tabel pemasok, tabel yang pertama. Bisa kita cek di pemasok ini, kita cek di struktur. Nah, ini sudah ada primary key-nya di ID pemasok. Seperti ini.
Oke, masuk lagi ke database kita buat untuk tabel yang kedua, tabel yang selanjutnya, yakni tabel produk ya. Tabel produk kita ganti aja atributnya ya. Ini atributnya ada ID produk, ini langsung pakai integer, langsung jadi primary key. Terus nama pemasok ini diganti, kita ganti jadi ID pemasok. Oke, kita ganti juga jenis datanya, ini kita ganti integer. Terus ada kita tambahkan nama produk juga sebagai atributnya. Kita pilih jenis varchar, terus ada berat unit, ini kita buat desimal, kita kasih range nya 2,2. Ini kita kasih panjang datanya 100. Terus jangan lupa kita perlu menghubungkan antara tabel produk dan tabel pemasok sebelumnya. Jadi kita gunakan forking key untuk memasukkan, untuk menghubungkan melalui ID pemasok ya. Ini ID pemasok, reference, oke. Terus tabel pemasok ya, tabel pemasok kita ganti tabel pemasok. Oke, kita coba ya. Oke, berhasil. Nah, ini untuk tabel yang kedua, tabel produk kita bisa dilihat di strukturnya ada ID pemasok sebagai primary key. Terus kita lanjut ke tabel selanjutnya ya. Udah ada pemasok, udah ada produk. Kita buat untuk tabel pelabuhan ya. Kita gunakan ini yang sama yang tadi ya, kita create tabel, tapi ini untuk pelabuhan. Nah, kita ganti pelabuhan. Kita ganti ID pelabuhan, langsung jenis integer, terus di primary key, dan lokasinya menunjuk lokasi pelabuhannya. Ini jenisnya varchar aja, 10 varchar aja dengan panjang data 100. Klik aja, kita coba kirim. Oke, berhasil. Oke, kita lihat, kita cek di pelabuhan structure. Nah, ini primary key ID pelabuhannya ada. Oke, kita langsung masuk lagi ke database, kita bikin tabel lainnya, tabel kapal. Kita ganti tabel kapal. Ini kita ganti ID kapal sama dengan jenis integer, langsung auto increment primary key, nama kapal, terus jenisnya varchar, ini kapasitasnya, TIUS. Ini kita ganti integer aja ya, kita hapus. Oke, kita coba kirim. Oke, berhasil. Oke, kita cek di kapal structure, di kapal ya, ini primernya bisa dilihat. Langsung yang terakhir kita bikin tabel terakhir, yakni tabel pengiriman, kita ganti jadi pengiriman. Oke, terus ID pengiriman sama pakai integer, juga pakai primary key, kita hapus dulu semuanya. Terus ada ID produk, ini pakai integer tadi ya. ID pelabuhan, ini kita juga gunakan integer. Terus selanjutnya ada ID kapal, ini juga sama pakai integer. Selanjutnya yakni apa atributnya lagi, ada kuantitas barang, ini kita gunakan integer. Selanjutnya ada tanggal kirim, date. Oke, status pengiriman ya, status pengiriman. Kita buat untuk statusnya, kita buat varchar. Terus oh iya, jangan lupa kita hubungkan dengan tabel yang sebelum-sebelumnya ya, forking key. Mulai dari tadi tabel produk, tabel pelabuhan, dan tabel kapal itu terhubung dengan tabel pengiriman gitu. Semuanya pakai ID-nya masing-masing. Kita coba untuk menghubungkan ya. Oke, oh iya, saya lupa, ini
status pengirimannya kita bisa buat untuk 2 pilihan. Kita kasih enum dan kita pilih terkirim dan dalam proses pengiriman gitu. Proses pengiriman gini, jadi status pengiriman ini ada dua, ada barang yang sudah terkirim dan juga masih di proses pengiriman seperti itu. Nah, kita lanjutkan tadi ya yang kita mau menghubungkan antar tabel menggunakan plugin K, mulai dari tabel produk, ID produk, ini reference, oke, produk, ID produk, oke, terus ada ID pelabuhan, ini reference pelabuhan, tabel pelabuhan di atribut ID pelabuhan. Oke, plugin K, yang terakhir dengan ID kapal, reference kapal, tabel kapal di atribut ID kapal. Oke, kita cek dulu apakah sudah lengkap semuanya. Ini untuk tabel terakhir ya, pembuatan tabel terakhir yakni tabel pengiriman yang mana terhubung dengan tabel produk, tabel pelabuhan, dan kapal. Kita coba kirim. Oke, berhasil. Kita cek di pengiriman structure. Nah, ini sudah berhasil ya. Baik, untuk selanjutnya adalah kita masuk ke insert data. Perintah yang pertama ini insert data. Kita masukkan data-data ke tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Seperti itu. Nah, tadi kita bisa masuk ke, kita mulai dari pemasok dulu ya. Nah, ini udah ada template-nya ya dari SQL-nya. Masih. Nah, ini kita tinggal masukkan aja untuk datanya, ID pemasok misal 1. Terus untuk nama pemasok, jangan lupa dikasih tanda petik ya. PTFGX gitu. Misal, terus ada tanggal kirim. Kita kasih petik 2025 09. Enggak deh, biasa saja. Terus selanjutnya kita buat beberapa data ya, kita masukkan beberapa data. Ini data yang kedua, kita masukkan ID pemasoknya nomor 2, terus nama pemasoknya PTFGS, tanggal kirimnya 2025, strip 11 9, koma, ini data yang ketiga, ID pemasok nomor 3, PT SRT, tanggal 2025, bulan 11 16. Oke, next data nomor 4, ini ID pemasoknya nomor 4 gitu aja, namanya PT APT, tanggalnya tahun 2025, bulan 11 23. Setelah itu data yang terakhir kita gunakan 5 data aja. ID pemasok nomor 5 PT Jos tahun 2025, bulan 11 tanggal 30. Oke, udah, titik koma. Kita coba untuk cek dulu, lalu kita coba kirim. Oke, berhasil masuk. Kita sudah memasukkan datanya ke tabel. Coba kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat sudah ada ya isinya. Ada ID pemasok, nama pemasok, tanggal kirim, ini udah lengkap, udah terisi, ada 5 data. Oke, ini untuk tabel pemasok. Kita lanjut ke tabel produk. Sama caranya, kita masuk ke SQL, kita pilih insert. Nah, ini udah ada template-nya, tinggal masukin datanya aja. Nah, ini kita ganti ID produk 100 misalkan. Terus untuk ID pemasok 1 ya tadi, sesuai ya, ini disesuaikan dengan yang tadi. Terus nama produk, nama produknya kita buat copy gitu aja. Dengan berat unit kita masukkan apa ini, 100 kilo. Oke. Ini data yang pertama. Kita lanjut data kedua. Ini kita buat ID produknya nomor 11. Nah, ID pemasoknya sama yang tadi nomor 2. Kita masukkan nama barang, nama produknya beras, berat unitnya 500 kilo. Ini berapa? 500 kilo. 5 ton aja deh. Oke, 5 ton. Oke, next ke data ke 3. Nomor ID produknya 12, ID pemasoknya 3, nama produknya jagung. Untuk berat unitnya di, oh ya, ini jangan lupa dikasih koma ya, perpindahan antara
satu data ke data lainnya gitu. 2 ton gitu untuk jagung. Oke, koma. Nah, ini yang keempat, data yang keempat ini kita kasih ID produk nomor 13, ID pemasok nomor 4 untuk barangnya gandum. Terus untuk beratnya ada di 6 ton. Oke, koma. Ini data yang terakhir, ada ID produk 14, ID pemasok 5 untuk nama produknya kita buat kacang gitu ya. Kacang, terus untuk berat unitnya kita buat 500 kilo. Kita jadi teko. Kita cek dulu ya. Oh, ini jangan lupa di petiknya. Kita coba kirim. Oke, berhasil. Untuk kita masukkan ke tabel produk, kita jelajahi, coba lihat. Nah, ini sudah masuk ya, ID produk, ID pemasok, nama produk, dan berat unitnya sudah masuk semua ke sini. Sudah masuk ke tabel produk. Lanjut kita ke tabel selanjutnya ya. Ini di pelabuhan kita pencet SQL sama dengan insert kayak tadi. Ini udah ada template-nya, kita masukin. Untuk ID pelabuhannya kita buat 100, nomor 100. Untuk nama pelabuhannya jangan lupa dipetik. Kita buat Tanjung Perak. Terus lokasinya kita nanti ke, jangan lupa dipetik, Surabaya. Ditutup. Oke, koma. Kita masuk ke data kedua, nomor 101. Ini pelabuhan Tanjung Priok. Lokasinya di Petik, Jakarta. Ya. Kasih koma. Data yang ketiga ada di nomor 102. Nama pelabuhannya kita buat ini di Banten. Oke, next di data nomor 4. Data nomor 4 ini. Kita buat nomor 103, nama pelabuhannya Ketapang. Untuk lokasinya di Banyuwangi. Oke, koma ya, jangan sampai keliru. Terus data yang terakhir ini kita buat nomor 104, pelabuhannya kita buat Dumai. Terus di Riau lokasinya tuh ya. Kurung, titik koma. Oke, kita coba kirim. Oke, berhasil. Kita coba cek, jelajahi. Ini udah ada ya ID pelabuhannya, nama pelabuhan dan lokasinya. Udah masuk. Kita udah berhasil insert data kan. Terakhir, belum terakhir ya. Ini masih ada 2 lagi untuk insert data. Ada di tabel kapal. Nah, ini sama, kita masuk ke tabel kapal SQL, kita pencet insert, lalu muncul template-nya. Langsung kita bisa isikan datanya. Namanya MSC Irina. Ini untuk kapasitasnya adalah 24.000. Ini hapus saja. Oke, ini ya, ini yang data yang kedua, 112, namanya kapal, terus kapasitas 113. Oh, ini masih ada kesalahan. Oke, lanjut di 113 dengan nama one in fashion, koma, ketik dulu koma. Kapasitasnya adalah 24.105. Data yang keempat, 114, nama kapal, isikan semuanya ya. Untuk kapasitasnya oke, kita cek dulu udah lengkap semuanya. Oke, kita coba kirim ya. Oke, berhasil. Kita cek ke jelajahi. Nah, ini udah masuk semua ID kapal, nama kapal, serta kapasitasnya di usia ini ya. Nah, ini tabel yang terakhir, tabel pengiriman. Kita masukkan datanya. Di tabel pengiriman kita pencet tadi, kita masuk ke SQL, kita pencet insert, udah muncul template-nya. Kita masukkan data-datanya. Kita hapus dulu. Oke, mulai dari ID pengiriman 1 tadi, terus 10, 100, 111, identitas barang, kita kirim status pengiriman ya.
Terus di data kedua, ID pengiriman 2, ID produk 11, ID pelabuhan 101, ID kapal 112, kuantitas kita bikin 65, proses pengiriman. Oke, selanjutnya data nomor 3, nomor 12, 102, 113 dengan kuantitas barang 48. Oh iya, ini kayaknya ada yang ketinggalan tanggal ya. Kita masukkan dulu tanggalnya 2025 bulan 11. Bulan 11 coba. Terus yang kedua, data kedua 2025 bulan 11. Data yang ketiga, ini tanggalnya 2025 bulan 11 12.01. Proses pengiriman untuk statusnya ini untuk data nomor 4, 13 ketika 114 mudahnya kuantitasnya 95. Ini ganti aja terkirim deh 25 12. Proses pengiriman ini yang terakhir ya, data terakhir 5 14 104 115, terus kuantitasnya 90 tahun 2025 bulan 12 tanggal 15. Statusnya adalah buat proses pengiriman. Kita cek apakah ada yang keliru. Kita coba kirim. Oke, berhasil. Kita cek, dijelajahi. Nah, ini sudah masuk semua ya. Baik, untuk selanjutnya ini adalah perintah where end gitu. Jadi di sini saya akan membuat studi case untuk menampilkan tabel pengiriman dengan kuantitas barang lebih dari 70 dan status pengirimannya itu adalah dalam proses pengiriman seperti itu. Nah, ini kita bisa mulai untuk coba perintahnya ya. Perintah where ini ke database, sistem manajemen, terus kita ke SQL. Select bintang from. Nah, ini kita berarti ke tabel pengiriman, tabel pengiriman, where-nya, setelahnya where, ini ke kuantitas barang yang diminta. Coba and status pengiriman dalam proses pengiriman ya. Berarti status pengiriman dengan proses pengiriman. Ini ya, titik koma, diakhiri titik koma. Kita coba ya, coba untuk mengirim. Oke, berhasil. Nah, ini sudah terlihat ini mana yang masih dalam proses pengiriman, yang kuantitas barangnya di atas 70 seperti itu. Kita coba untuk ke perintah selanjutnya, yakni ascending. Jadi menampilkan data dari yang terkecil ke yang terbesar gitu. Kalau misalkan itu abjad kayak nama, itu berarti yang awal ke yang akhir gitu. Kita coba ya. Kita coba select bintang from, kita masukkan pemasok, order by nama pemasok ya. Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, ASC, titik koma. Kita coba kirim. Oke, berhasil. Nah, ini terlihat sudah diurutkan dari A hingga S gitu. Kita coba untuk perintah selanjutnya, langsung ke perintah selanjutnya, yakni descending, kebalikannya. Jadi diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita ubah saja, kita coba dengan case yang sama di ESC. Oke, coba kita kirimnya. Nah, ini kebalikannya dari S ke A gitu. Kita coba ke perintah average ya. Jadi di sini studi case-nya untuk menampilkan berat unit rata-rata dari tabel produk dari berat unit yang lebih dari 10 gitu. Jadi di tabel produk. Oke, kita langsung masuk ke database system management, select AVG average. Ini kita berat unit rata-rata ya. Terus di from produk, di tabel produk, where-nya berat unit lebih dari sama dengan 10. Jadi kita coba kirim. Oke, berhasil. Ini bisa ditampilkan rata-ratanya adalah 300 berat unitnya yang lebih dari 10 gitu. Baik, untuk perintah selanjutnya adalah menampilkan ini sum, menampilkan jumlah kuantitas barang di tabel pengiriman seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke database system management, SQL, kita select, terus sum from tabelnya, tabel pengiriman ya, where kuantitas barang. Oke,
koma. Kita coba kirim. Oke, berhasil. Jadi jumlahnya ada 333. Oke, langsung lanjut ke perintah selanjutnya. Di inner join, kita coba menghubungkan dua tabel. Jadi itu hubungan antara tabel pemasok dan tabel produk. Select from, sama ini di database sistem manajemen terus di SQL. Nah, ini kita mau menghubungkan tabel pemasok dengan tabel produk melalui ID pemasok, karena primary key-nya adalah ID pemasok, seperti itu. Kita coba. Oke, pemasok, inner join dengan tabel produk ya, on pemasok, ID pemasok. Nah, kita gabungkan lewat primary key-nya sama dengan produk dengan ID pemasok, titik koma. Mungkin kita lewat ID pemasok. Oke, kita coba kirim. Oke, berhasil. Ini kita bisa lihat hasilnya tertera di sini. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Kita masuk ke database, ke SQL. Nah, sekarang ini kita masuk ke count, yakni menampilkan jumlah data. Kita coba select count. Ini menampilkan jumlah data dari tabel kapal dengan kapasitas lebih dari 24.100 TEUs, seperti itu. Jadi datanya ada berapa nih yang lebih kapasitasnya itu lebih dari 24.100 TEUs. Nah, kapasitas TEUs dalam kurung from tabel kapal. Oke, where. Oke, kapasitas TEUs yang lebih dari lebih dari 24.100 titik koma. Oke, kita coba kirim. Oke, berhasil. Jadi datanya ada 3 yang lebih dari 24.100 TEUs, seperti itu. Ada 3 kapal. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, sama di database ke SQL. Kita coba perintah min. Select min, ini kita coba menampilkan nilai minimal dari kuantitas barang di tabel pengiriman, seperti itu. Jadi menampilkan nilai yang paling kecil, nilai minimal di kuantitas barang. Oke, di from pengiriman, tabel pengiriman ya. Coba titik koma, kita coba kirim. Nah, ini nilai minimalnya itu adalah 35, kuantitasnya 35 di pengiriman terkecil lah. Oke, kita coba max. Kita coba ganti max, nilai maksimal. Sama dengan studi case yang sebelumnya yang min, kita coba dengan kuantitas barang. Sama dengan yang sebelumnya, kita coba dengan kuantitas barang yang ada di tabel pengiriman. Oke, from. Kita coba pengiriman, titik koma. Oke, kita coba kirim ya. Berhasil, nilai maksimalnya ada di 95 di pengirimannya. Jadi pengiriman terbanyak atau tertinggi itu ada 95. Lanjut ke perintah selanjutnya, yakni union. Ini menggabungkan data dari tabel pelabuhan dengan tabel kapal. Kita coba select bintang from antara tabel pelabuhan dengan tabel kapal, seperti itu. Coba pelabuhan, union select. Oke, bintang from kapal, titik koma. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, kita kirim. Nah, ini penggabungan data dari tabel pelabuhan dengan tabel kapal, seperti itu. Nah, ini kita memasuki ke perintah yang terakhir, yakni order by. Ini adalah perintah untuk menampilkan daftar tabel. Yang saya ambil di sini studi case-nya adalah tabel pemasok dan produk. Berdasarkan apa? Berdasarkan ID pemasok. Karena ID pemasok ini merupakan primary key-nya. Kita tetap pakai database di sistem manajemen. Terus masuk ke SQL, kita coba cek. Oke, kita kirim. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat untuk hasilnya. Ini daftar tabel pemasok dan produk. Sekian pemaparan dari saya mengenai sistem informasi manajemen studi case bidang manajemen bisnis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Mohon maaf apabila saya terdapat salah kata dalam menyampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.